Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Melani Rezeki dengan NIM I21111729, mahasiswa program studi Ilmu Komputer Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data teks menggunakan aplikasi Poyan dan visualisasi jaringan sosial media menggunakan aplikasi Gephi terkait berita viral di media sosial. Di sini saya mengambil berita viral saat ini mengambil dari media sosial Twitter yang berjudul tentang tulus mengabdi untuk rakyat. Di sini saya mengerjakan tugas ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester genap mata kuliah pemrosesan Big Data dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Encep, Eskom, MTI, MTA. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan poin. Tujuan poin ini merupakan software yang digunakan untuk analisis dan visualisasi teks. Poin juga untuk pemrosesan teks, perhitungan statistik teks, dan visualisasi data teks. Namun di sini juga saya menjelaskan mengenai tujuan dari software GAP ini. Software GAP ini untuk menganalisis dan memvisualisasikan grafik kompleks yang sering digunakan dalam analisis jaringan sosial, analisis web, visualisasi data ilmiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan software tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai uh, cara menggunakan software Voyant. Baik, di sini kita mencari dulu di website Voyant itu sendiri. Voyanttools.org ini. Baik, di sini uh, kita bisa mengupload file, mungkin file uh, extension yang kita dapat dari beberapa uh, berita-berita terkini. Namun di sini jika di poin ini kita hanya perlu untuk memasukkan URL ataupun isi berita yang kita tuju. Di sini saya mungkin mengambil beritanya itu dengan cara mengambil URL dari website yang kita tuju. Misal saya akan mencari website PT Bonet Utama. Misal. Nah, di sini kita hanya perlu menyalin alamat link ini. Nah, di sini kita copy paste saja. Bisa jadi kita bisa mengambil dalam isi berita tersebut, tapi dalam link website tersebut bisa kita simpan saja. Nah, selanjutnya kita review. Nah, di sini tuh kita eh, mencari berita-berita apa saja yang ada di dalam PT Bonet Utama ini. Dan kita bisa tahu yang kata mana yang sering muncul di dalam website tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tulisan yang ada di sini yang sangat menonjol itu berarti kata ini yang sering muncul di dalam website tersebut.
Nah, ini ada casino sebanyak 19 kali. Nah, di sini ada online 12 kali, kami 14 kali. Nah, di sini saya bisa menghapus beberapa kata yang mungkin ada kata yang typo. Bisa kita hapus dalam website ini. Nah, di sini mungkin eh website. Misal it is. Nah, it is ini it is untuk apa mungkin. Nah, di sini bisa kita hapus. Nah, di sini. Nah, di sini auto detect-nya ini kita klik edit list. Jadi kita akan menghapus it is. Di confirm. Nah, di sini it is tersebut akan terhapus, otomatis terhapus. Nah, di sini pun akan berubah. Jadi di dalam berita di sini tuh mereka akan otomatis terhapus. Nah, di sini ada eh, grafik yang menjelaskan dari beberapa website tersebut. Nah, di sini Casino. Casino itu dia eh, ada di dalam website tersebut itu ada 19 kata yang dimunculkan. Nah, mungkin software yang kedua yang saya akan jelaskan eh, yaitu software Gepy. Nah, di sini Gepy itu kita harus mendapatkan eh, file yang berformatkan Gepy. Nah, di sini sebelum kita mengupload file tersebut, kita harus eh, mendapatkan kita harus mencari tools untuk mengimport file Gepy. Nah, toolsnya itu yang bernamakan netlytic.org. Kita cari. Di sini kita harus mempunyai format file Gepy. Nah, di sini kita sign in with Google. Nah, di sini kita tidak bisa lebih dari tiga dataset kita. Nanti tidak bisa mendapatkannya, maka kita harus terlebih dahulu dataset yang sebelumnya pernah diinstal. Nah, di sini kita klik new dataset. Ini kita harus sudah tertaut dengan eh, akun Twitter yang sebelumnya kita punya. Nah, di sini kita eh, akan menamakan datasetnya apa. Nah, di sini saya akan mengisi nama datasetnya itu tulus, underscore mengabdi, underscore untuk rakyat. Nah, di sini keywordnya itu eh, data apa yang sering dicari oleh masyarakat. Nah, di sini kita harus menggunakan operator. Di sini operator boolean ini and or. Nah, di sini coba saya mencari rakyat pakai pakai tanda kurung rakyat or misalnya Puan. Nah, Puan ini kan tokoh politik di Indonesia. Nah, di sininya itu kita cari pada negara Indonesia. Nah, di sini sudah coba kita di tes query Twitternya. Jadi ini di sini kita langsung terhubung dengan akun Twitter kita. Ini untuk mengecek bahwa apakah benar yang kita tulis itu yang muncul apakah rakyat atau puan. Di sini saya menggunakan boolean or.
Nah, di sini muncul lah. Tuh, tentang pasti akan menjelaskan yang muncul ini tokoh-tokoh politik di Indonesia, menjelaskan tentang politik di Indonesia yang nih rakyat kayak gitu. Nah, di sini kita balik lagi kembali ke eh, Netlitik ini. Nah, di sini kita sudah mengecek, udah mengetes query di Twitter, lalu kita klik import. Nah, di sini kita tunggu sampai progresnya ini selesai. Nih, ada 2.540 data yang ada di tweet ini. Nah, kita klik next step. Lalu di sini ada beberapa file, beberapa data-data dan akun user yang ada di Twitter tersebut. Nah, di sini kita klik yang 4, network analysis. Nah, di network analysis ini kita centang 4 pilihan ini, lalu kita klik 2.500 remaining post. Nah, kita di analisis ini. Nah, kita akan pilih export ini untuk mendapatkan format file GPI ini. Nah, kita ini ambil yang file GPI-nya saja. Nah, di sini kita mau taruh filenya di mana. Di sini kita klik di sini saja di save-nya. Tunggu downloadnya selesai. Nah, di sini kita kembali ke, di sini sudah selesai di tools Netlitiknya ini, lalu kita kembali ke Gepi. Nah, di sini kita udah sebelumnya harus menginstal dulu aplikasi Gepi-nya. Nah, di sini kita ke file, open, lalu kita pilih datanya ditaruh di mana tadi. Nah, di sini saya sudah klik. Nah, mungkin ini bisa eh, memerlukan waktu yang cukup lama, tergantung jaringan komputer yang kita gunakan. Nah, ini kita cancel aja. Apa tadi harus di, oh, klik lagi berarti. Nah, berarti yang tadi harus di okein. Nah, oke. Tadi yang salah. Nah, ini kita close. Nah, di sini mungkin dapat dikatakan cukup terlihat sangat rumit ya data-data ini. Ini tuh beberapa data yang akan kita visualisasikan. Data mana yang viral saat ini, yang memviralkan berita tersebut. Nah, di sini kita bisa otak-atik dalam ini. Nah, sebelum kita ini, kita harus menjalankan beberapa eh, harus merunning di statistik ini ada network overview. Nah, di sini eh, average degree-nya kita running. Nah, di sini kita close-close saja. Nah, degree ini, nah, kita lanjut dari atas saja. Average weight degree ini tidak usah. Network diameter gak usah. Page rank, nah, ini kita running. Oke. Nah, sini kita cancel aja. Terus connected components tidak usah. Modularity, nah ini kita running. Nah, terus statistical inference tidak usah. Agent vector centrality-nya kita running.
Nah, ini degree tidak bisa. Sudah dijalankan ya. Nah, mungkin sudah di sini. Lalu kita ke data laboratori karena kita akan menghapus beberapa data yang sekiranya bisa kita hapus dan biar tidak terlalu banyak untuk ditampilkan. Nah, di sini kita ada icon lampu di sini ya. Nah, mungkin ID yang kita tidak akan dimasukkan, label mungkin akan supaya kita tahu nama siapakah yang memunculkannya. Nah, di sini ISO poster. Nah, ini nggak usah. Interval tidak usah. User mention mungkin tidak usah ya. User ID harus. Nah, ini nggak usah. Ini tidak perlu. User location. In degree tadi. What degree? Degree. Page rank. Modularity. Class agent factor. Centrality. Nah, gini coba ya. Oh, user verified. Nah, oke. Nah, di sini kita hanya melihat ini saja. Lalu kita ke overview kembali. Nah, di sini kita bisa mengubah beberapa tampilan di sini. Nah, ini layoutnya ini kita pilih yang transmain range out. Nah, kita run. Nah, sini kita akan di sini melakukan visualisasi. Nah, di sininya kita ganti beberapa warna. Di sini partition degree Nah, paletnya ini ganti jadi warna abu-abu. Mungkin yang kita cari itu kan data yang paling banyak. Nah, kita ganti menjadi warna abu-abu saja. Dulu data yang paling bawah ini baru kita ganti jadi warna yang mencolok. Nah, jadi kita ke yang paling bawah. Nah, di sini ada 77. Nah, kita ambil 5 teratas. Nah, kita warnakan dengan warna yang terang. Supaya kita tahu 5 aja mungkin. Nah, ini baru 4. Nah, kita apply. Nah, di sini kita bisa melihat tuh ada warna yang kita tadi ubah. Nah, di sini kita klik lagi. Ini 100. Nah, di sini tuh bisa terlihat ya. Di sini sudah bisa kita lihat. Nah, kita buka lagi ukuran warnanya.
Sininya 0,1, 0,1. Di sininya mungkin maksimalnya ini coba kita 5. Nah, di label colornya ini kita rubah tidak usah di sini partition unique. Nih, kita bisa tahu eh, dalam tampilan teks nama akun yang memviralkan berita tersebut. Coba kita sudah mendapatkan ini. Mungkin jaringan internet sangat mempengaruhi dalam melakukan analisis ini. Mungkin saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang sudah saya coba menganalisis dari dua software Poyan dan Gepi ini. Mungkin Gepi dan Poyan ini merupakan jenis software yang berbeda, yang terfokus analisis dan visualisasi yang berbeda. Uh, Gepi ini lebih cocok untuk data jaringan dan grafik yang kompleks, sementara Poyan ini lebih cocok untuk menganalisis teks, namun tergantung pada jaringan, namun tergantung pada jenis data yang akan kita analisis dan jenis visualisasi yang kita inginkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.